Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Udah siap belajar kan ya? Sudah. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, doa mulai. Doa selesai. Baik, masih semangat kan ya? Udah siap belajar kan ya? Jadi, siapa yang nggak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir? Alfa ya berarti. Nah, jadi kita di sini akan belajar tentang materi ruang lingkup biologi. Nah, ada yang tahu nggak sih coba baca tujuan pembelajarannya, Siska? Mempelajari dan mengetahui ruang lingkup biologi, tingkat organisasi makhluk hidup dengan pendekatan cabang-cabang ilmu biologi dan manfaat pada berbagai bidangnya. Jadi selanjutnya, ada yang tahu nggak ilmu biologi itu apa? ilmu yang Tunjuk tangan, coba tunjuk tangan. Oh ya, Dinda. ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, jadi biologi itu terdapat dari dua kata ya, dari bios dan logos. Jadi bios itu hidup dan logos ilmu. Jadi ilmu biologi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya. Selanjutnya tingkat organisasi kehidupan. Ada apa aja sih? Ada Molekul, sel, jaringan, organ, tingkatan organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma dan biosfer. ya, betul. Mana sih? Jadi, yang pertama ada molekul. Molekul ini sebagai sumber energi dan menjalankan proses kehidupannya. Molekul itu ada 4, ada lemak, protein, karbohidrat, asam nukleat, ada vitamin kan ya. Nah, selanjutnya ada tingkatan sel. Sel ini tingkat penyusun makhluk hidup yang terkecil. Ini ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Nah, bisa dilihat ya. Ini sel hewan dan ini sel tumbuhan. Balik-balik. Yang selanjutnya ada jaringan. Jaringan ini ada macam-macam, ada jaringan epitel, ada jaringan syaraf, ada jaringan otot, jaringan ikat, jaringan rangka, dan jaringan darah. Nih, bisa kalian lihat nih, ada jaringan ikat nih, ini jaringan ikat, ini jaringan syaraf, jaringan jantung yang terdapat di jantung, nih, ini jaringan epitel di rangka. Selanjutnya ada tingkatan organ. Coba Intan Monica dibaca. Organ mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup yang beraneka ragam. Contohnya, organ adalah organ paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, betul. Contoh organ itu apa aja sih? Ada hati, paru-paru, jantung. Nah, ya, banyak ya organ manusia. Nih, selanjutnya nih, tingkat sistem organ. Sistem organ ini sekumpulan organ yang bekerja dan menjalankan fungsi yang lebih kompleks. Nah, fungsi organ itu ada, fungsi sistem organ itu nih, ada sistem pernafasan contohnya. Jadi sistem pernafasan itu dimulai dari mulut, kelenjar ludah, esofagus, dari hati nih. Bisa ya dilihat ya. Ya, Bu. Selanjutnya ada tingkatan individu. Individu berupa organisme bersel tunggal atau uniseluler dan bersel banyak multiseluler. Contohnya individu apa? Iya, betul. Nih, manusia ya. Ya, Bu. Selanjutnya ada tingkatan populasi. Populasi ini individu yang sejenis yang berkumpul di suatu tempat tertentu dan pada waktu yang bersamaan. Nih, contohnya ada sekumpulan burung yang hidup di tempat yang sama, nah kan berkumpul ya. Selanjutnya ada tingkatan komunitas. Berbentuk dari sekelompok populasi yang hidup di suatu daerah dan kawasan tertentu nih, komunitas. Contohnya nih, ada kebun binatang ya. Ini ada perkumpulan beberapa hewan. Ini ada zebra, ada gajah, tuh bisa dilihat ya.
Selanjutnya tingkatan ekosistem. Ekosistem ini ada dua, ada ekosistem Laut. buatan dan ekosistem alami. Contoh buatan itu apa? Kolam. Ya, kalau alami? Laut. Ya, salah. Pantai. Pinter. Selanjutnya ada tingkatan bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis dan iklim yang sama. Nih, contohnya ada apa? Gurun, savana, ada hutan gugur, hutan hujan. Nih, banyak. Ada yang ditanyakan tentang tingkatan ini? Tidak, Ibu. Nih, selanjutnya ada cabang-cabang ilmu biologi. Cabang-cabang ilmu biologi ini sebenarnya banyak banget. Nah, ini Ibu ambil yang familiar di kita ya. Ya, Bu. Ada agronomi, ada anatomi, ada bakteriologi, ada botani, ekologi. Coba kalau ekologi, Eka. Ilmu tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya, Bu. Iya betul. Kalau zoologi, coba Mila. Ilmu tentang hewan. Nah, yang cabang-cabang ini ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Ini selanjutnya, ini manfaat mempelajari ilmu biologi di bidang pertanian. Dengan menerapkan ilmu botani, fisiologi, anatomi, dan genetika, petani memilih hasil jenis tumbuhan yang bersifat unggul melalui rekayasa genetika. Dan ada bidang peternakan, nih seperti zoologi, fisiologi, embryologi, menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik. Nah, kalian pernah kan ya lihat sapi disuntik? Itu kan pasti memilih bibit yang lebih unggul, ya kan, biar hasil dari sapi itu bagus. Nih, selain bidang kedokteran ada kan ya nih. Dari materi kita hari ini ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Coba apa sih biologi? Kalau tingkat organisasi kehidupan, Ada molekul, sel, biosfer, nih. ekosistem Dan biosfer, ya betul. Jadi udah siap ya kalau mengerjakan tugas? Siap, Bu. Jadi satu kelompok ada berapa orang ini? Satu kelas? Ada 3, 4. Iya. Berarti kalian bergabung ya yang 4? Iya, Bu. Sibuk. Jadi waktunya ada 5 menit, silahkan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanya. Oh, ini pengertian biologi. Ini kesimpulannya. Aku yang kesimpulannya. Ya. Berapa populasi? Populasi. Bakteriologi. Bakteriologi. Ini bakteriologi. Oh iya ini. Paham kan ya? Kan udah belajar. Iya. Kalau nggak diisi gimana? Udah, Bu. Jadi isi dong. Waktunya masih 2 menit lagi, dipelajari lagi. Jangan lupa kesimpulan ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan perwakilan kelompok maju 1 orang. Dari kelompok 1 ya. Aman ya, Bu. Ini kesimpulan Bu atau semuanya? Ini dari 5 nomor. Jadi yang pertama itu cabang ilmu biologi zoologi, itu definisinya ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang kedua itu ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang ketiga bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Yang keempat sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Yang kelima histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Yang keenam genetika, ilmu yang mempelajari tentang pola kehidupan. Ada yang sama jawabannya? Sama, Selanjutnya kelompok 2 dari 4 sampai 10.
Nanti kelompok 3 kesimpulan ya. 4 sampai 10. 6 sampai 10. Lalu untuk ilmu mikrobiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Lalu anatomi untuk mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup. Lalu untuk sitologi ilmu yang mempelajari tentang ikan. Yang terakhir itu 10 ekologi yaitu ilmu yang mempelajari interaksi berupa hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Betul? Jadi selanjutnya ini, apa kesimpulan? Silahkan untuk kelompok 3. Baik, kesimpulannya yaitu biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Ada cabang-cabang ilmu biologi, contohnya itu ada biologi, ekologi, dan anatomi. Ya betul, di aplaus dong untuk teman-teman maju. Nah jadi paham ya apa yang dipelajari kita hari ini tentang biologi dan cabang-cabang dan serta manfaatnya. Lepas banget, jawabnya yang semangat dong, kan masih pagi. Belum sarapan, Bu. Waduh. Jadi mungkin cukup pelajaran kita hari ini. Kita berjumpa di minggu depan. Silakan LKPD dikumpul dulu. Ini Bu. Jadi Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi